Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan analisa tentang masalah yang akan tetap ada dan solusi-solusi yang mudah akan menjauhi Beijing. Bagi Milton Edgeworthy, editor yang berkontribusi di The National Interest, afiliasi dari Center for the Study of Human Capital di University at Buffalo SUNY, dan kepala ekonom untuk Vested, sebuah perusahaan komunikasi yang berbasis di New York, strategi pengadilan Beijing menjadi gagal. Bukannya mereda, ketegangan keuangan Tiongkok semakin meningkat. Simak selengkapnya. Bulan lalu ketika kekhawatiran pertama kali muncul terkait dengan kebangkrutan raksasa real estate Evergrande, Beijing menahan diri untuk tidak terlalu terlibat. Kepemimpinan Tiongkok tidak diragukan lagi berharap bahwa gelombang keuangan akan tenang tanpa banyak usaha dari mereka. Sekarang dengan pengumuman lebih banyak failures dan defaults atau gagal bayar, adalah jelas bahwa masalah keuangan semakin dalam dan menjadi lebih tersebar luas. Memang berita itu mulai menyerupai awal krisis keuangan Amerika pada tahun 2008 hingga 2009. Beijing tidak dapat menghindari akting untuk waktu yang lama. Kabar terbaru memang meresahkan. Tanda-tanda yang dapat berubah pertama muncul pada bulan Agustus ketika Sunsin 100 China Holdings Ltd gagal bayar utang uang kertas dolar. Beberapa minggu kemudian, Evergrande yang semakin signifikan gagal melakukan pembayaran bunga pada masalah utang dolar yang jauh lebih besar dan mengumumkan bahwa Evergrande secara efektif bangkrut. Harapan sebuah resolusi naik awal bulan ini ketika Hobson Development Holding saingan Evergrande melontarkan ide untuk membeli divisi manajemen properti Evergrande. Jika kesepakatan itu berhasil, hal itu memungkinkan Evergrande untuk memenuhi beberapa kewajibannya. Akan tetapi pada tulisan ini ditulis tidak ada kesepakatan yang muncul. Sementara itu sebuah pengembang real estate yang lebih kecil, Fantasia Holding Group, pada tanggal 4 Oktober gagal membayar penerbitan obligasi yang telah jatuh tempo. Selama pada saat yang sama, pengembang properti lain Scenic Holding Group gagal untuk melakukan 2 pembayaran bunga obligasi domestik. Lembaga pemeringkat kredit mulai menurunkan banyak utang perusahaan Tiongkok ke level yang mengarah ke gagal bayar utang, sementara semua mata tertuju ke tanggal 15 Oktober, ketika beberapa dari 229 juta US dollar dari utang Sinyuan Real Estate Company yang berbasis di Beijing yang berdenominasi dolar akan jatuh tempo. Masalah utang yang meluas seperti ini selalu merupakan sebuah hasil laju pembangunan Tiongkok yang sangat berbahaya di masa lalu. Ketika ekonomi apapun tumbuh dengan kecepatan Tiongkok, peluang berlimpah. Manajemen perusahaan menghadapi suatu godaan yang hampir tidak tertahankan untuk meminjam dana untuk mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Evergrande menggunakan utang untuk berkembang dari basis aslinya di Provinsi Guangdong. Harapannya mengejar perkembangan di seluruh Tiongkok serta pindah ke lini-lini bisnis lainnya. Perusahaan lain berperilaku serupa jika kurang megah. Selama ekonomi berkembang dengan cepat, pendapatan mengalir lebih dari sekedar menanggung beban utang. Tetapi ketika ekonomi Tiongkok mulai melambat, begitu pula pendapatan mulai melambat dan utang itu menjadi semakin sulit ditopang. Daftar gagal bayar utang yang terus bertambah membuktikan kenyataan ini dan menuju ke perusahaan yang bermasalah lebih daripada yang belum diberitakan. Kerugian yang diumumkan bahkan jika kesepakatan Hobson Evergrande berhasil, akan menimbulkan masalah yang cukup lumayan. Tetapi keuangan Tiongkok dan Beijing sekarang menghadapi sebuah masalah yang lebih besar. Hal itu terletak pada dampak kegagalan ini pada tingkat umum kepercayaan pada sistem keuangan. Kepercayaan adalah suatu unsur penting dalam keuangan. Tanpa itu tidak ada peserta yang dapat memiliki keyakinan bahwa orang atau perusahaan dengan siapa ia melakukan transaksi dapat memenuhi kewajibannya. Tanpa kepercayaan itu, orang-orang akan menghindari dari semua aktivitas dan perdagangan, pinjaman, pembelian saham apapun berhenti. Keuangan kemudian gagal dalam fungsi esensialnya, yaitu menyalurkan dana dari para penabung dan para investor dan para inovator dan perusahaan yang mapan. Ekspansi dan perekrutan kemudian juga berhenti dan ekonomi runtuh. Inilah yang mengancam Amerika Serikat selama krisis keuangan pada tahun 2008-2009. Semua tahu bahwa sistem tersebut dapat menyerap kerugian hipotek pada akar masalah tersebut sebesar kerugian-kerugian itu. Tetapi karena tidak ada orang yang dapat memberitahu di mana hipotek-hipotek buruk itu diadakan, semua orang mundur dari berurusan dengan orang lain.
Seorang peminjam misalnya yang memiliki sebuah sejarah kredit yang bagus mungkin untuk sementara telah memperoleh beberapa hipotek yang gagal dan sehingga dirinya sendiri menjadi gagal. Atau bahkan jika ia tidak memegang hipotek yang dipertanyakan, ia mungkin bergantung pada orang lain yang memegang sebagai hipotek itu dan meneruskan kegagalan tersebut melalui peminjam yang mungkin sehat untuk yang lain. Ketakutan semacam itu menghalangi perdagangan, investasi, dan pinjaman. Lebih dari segalanya, kekhawatiran mengenai bagaimana hilangnya kepercayaan ini dapat berdampak terhadap ekonomi adalah mengapa pemerintah federal dan Bank Sentral Amerika Serikat turun tangan untuk membantu lembaga keuangan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang memberikan kredit ke bank sehingga orang lain akan memiliki keyakinan bahwa bank itu sehat. Bank Sentral Amerika Serikat membanjiri pasar keuangan dengan likuiditas dengan suku bunga rendah, sehingga siapapun yang mengalami masalah dapat dengan mudah meminjam dengan persyaratan yang mudah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Tujuannya adalah untuk melindungi ekonomi dengan membangun kembali kepercayaan dan kepercayaan diri. Sekarang di Tiongkok, panggung ditetapkan untuk hilangnya kepercayaan di antara para pemain keuangan. Ketakutan yang ada di balik kehilangan ini mungkin melampaui perbatasan Tiongkok. Namun perusahaan ini telah meminjam dan memperoleh modal ekuitas dari berbagai sumber di seluruh dunia. Kecuali sedang sangat beruntung, Beijing harus bertindak untuk memulihkan kepercayaan yang penting itu. Instruksi moral yang sebagian besar kepemimpinan Tiongkok anut adalah kurang penting. Hujatan dan hukuman dapat muncul setelah beberapa lama. Sekarang saatnya beraksi untuk menggunakan dana legal dan bank sentral untuk meyakinkan semua pihak bahwa pihak lawan akan dapat memenuhi kewajibannya. Kemakmuran Tiongkok bergantung pada hal tersebut. Sekian berita ITNews hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.